Ada tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti perkuliahan pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di MI. Nah, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di MI, yaitu Bapak Haji Asis Saifuddin MSI, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai RPP secara umum dalam kurikulum 2013, revisi 2016, yang akan dipaparkan oleh kelompok 6. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Ani Rodiani, saya sendiri, Anissa Sarah Azahra, Asri Adinda, dan Elin Sentiawati. Baiklah, kita langsung saja kepada materi pertama yaitu mengenai unsur-unsur RPP dan pengembangan unsur-unsur RPP yang akan disampaikan oleh Asri Adinda. Kepada Asri Adinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertama yang perlu diketahui, RPP merupakan rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. RPP itu dapat mengetahui kadar kemampuan guru dalam mengerjakan profesinya. RPP juga berguna agar kegiatan pembelajaran di kelas dapat tersusun secara rapi. Nah, dalam menyusun RPP terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan. Ada 4 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, RPP yang dibuat itu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang dapat memberikan life skill untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai dan mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian yang menyeluruh dan berkelanjutan berdasarkan sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Selanjutnya, dalam mengembangkan unsur-unsur RPP digunakan beberapa komponen-komponen. Sebagaimana menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, ada beberapa komponen penyusun RPP. Di antaranya, yang pertama ada identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini isinya biasanya itu satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Dan juga biasanya ada alokasi waktu. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi itu kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai oleh siswa. Yang ketiga ada indikator pencapaian. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar, kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi itu sebuah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan suatu mata pelajaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya memuat proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai ketika selesai melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya ada materi ajar. Materi ajar itu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada alokasi waktu.
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini diperlukan oleh guru untuk membawa atau menyampaikan materi itu kepada peserta didik dengan dibantu metode. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, yang terakhir, penutup. Adapun pendahuluan itu biasanya menyapa siswa, lalu menyebutkan materi yang akan dipelajari hari ini, tujuan pembelajaran. Terus juga biasanya meningkatkan semangat dan motivasi siswa, mengabsen siswa. Terus yang kedua itu kegiatan inti, itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukannya secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Selanjutnya ada kegiatan penutup yang terakhir. Kegiatan penutup dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Biasanya melakukan kesimpulan pembelajaran hari itu secara bersama-sama dan disertai dengan doa, penutup doa. Komponen selanjutnya itu ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar itu terdiri dari prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar dengan disesuaikan oleh indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajar ini digunakan ketika kegiatan proses pembelajaran seperti dari buku atau bisa dari media lainnya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Asri Adinda yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya ada pemaparan materi mengenai tujuan pembelajaran dan juga materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ani Rodiani. Baiklah, di sini pertama-tama mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan sesuatu yang diharapkan dari siswa sebagai hasil belajar. Sedangkan menurut H. Daryanto, tujuan pembelajaran adalah suatu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Nah, selanjutnya, di sini ada materi pembelajaran. Menurut Darwin 2007, materi pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Materi pembelajaran memiliki sebuah peranan penting dalam membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, materi pembelajaran sendiri juga merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam suatu konsep, definisi, prinsip, data, fakta, nilai, proses, kemampuan, serta keterampilan. Nah, menurut Hamid 2010, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun atau memilih sebuah materi pembelajaran, di antaranya yaitu yang pertama ada prinsip relevansi atau keterkaitan, di mana materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai contoh, jika kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Selanjutnya, ada prinsip konsistensi atau keajegan, di mana apabila kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Dan yang terakhir, ada prinsip kecukupan.
Nah, berdasarkan prinsip ini, materi yang diajarkan hendaknya cukup memar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, akan kurang membantu mencapai standar kompetensi atau kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Nah, mungkinnya kita lanjut kepada pemaparan materi berikutnya, yaitu mengenai media dan juga sumber pembelajaran yang akan disampaikan oleh Elin Sintiawati. Kepada Elin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran menurut Stepi Adam dan Muhammad Taufik Syatra eh, pada tahun 2015 bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses pembelajaran untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Adapun ciri-ciri pada media pembelajaran menurut Umar Hamalik tahun 1994, yang pertama, media pembelajaran identik dengan pengertian peragaan yang berasal dari kata praga, artinya suatu benda yang dapat diraba, dilihat, dan didengar, dan yang dapat diamati oleh panca indera. Yang kedua, tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan didengar. Yang ketiga, media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan atau komunikasi dalam pengajaran antara guru dan siswa. Yang keempat, media pembelajaran adalah semacam alat bantu belajar mengajar baik di dalam sekolah, di dalam kelas maupun di luar. Lalu yang kelima, media pembelajaran merupakan suatu perantara dan digunakan dalam rangka belajar. Yang keenam, media pembelajaran mengandung aspek alat dan sebagai teknik yang erat pertaliannya dengan metode belajar. Nah, adapun contoh media pembelajaran. Yang pertama, media audio yang berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Contohnya audio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Adapun yang kedua, media visual. Media ini mengandalkan indera penglihatan. Media ini juga menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Media ini berfungsi untuk menarik perhatian siswa, memperjelas sajian materi, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah dicerna oleh siswa. Lalu yang ketiga ada media audio visual. Nah, media ini mampu menampilkan suara dan gambar. Media ini juga dibagi menjadi dua, ada media audio visual diam yang berupa TV, TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara, dan adapun yang kedua media audio visual gerak berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Adapun yang keempat, media gambar fotografi yang misalnya yaitu surat kabar, lukisan kabar, kartun, ilustrasi, foto yang diperoleh berbagai sumber digunakan untuk secara efektif dalam kebiasaan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Yang terakhir ada peta dan globe yang berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi. Adapun peran media dalam proses pembelajaran. Yang pertama, alat untuk memperjelas bahan pembelajaran. Yang kedua, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan yang akan dikaji lebih lanjut oleh para peserta didik dalam proses belajarnya. Yang ketiga, sumber belajar bagi peserta didik yang artinya media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari baik secara individual maupun kelompok. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih
kepada Elin Sintiawati yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai evaluasi pembelajaran dan RPP sebagai landasan pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan PAIKEM yang akan Anissa Sarah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada evaluasi pembelajaran. Yang mana evaluasi ini tuh bukanlah merupakan sebuah unsur tunggal dalam pembelajaran. Nah, ada 4 unsur utama yang harus ada pada sebuah proses pembelajaran, yaitu tujuan, bahan, metode, dan media, juga evaluasi. Yang mana evaluasi ini tuh merupakan upaya atau tindakan untuk mengetahui besaran tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Nah, evaluasi itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Nah, proses ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan hasil belajar adalah sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa setelah mereka menerima pengalaman belajarnya. Dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa Indonesia ini, sebagaimana halnya dalam penyelenggaraan pembelajaran bidang-bidang lain, evaluasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pembelajaran secara keseluruhan. Sebagai suatu pembelajaran, pembelajaran bahasa Indonesia diselenggarakan untuk mencapai sejumlah tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan telah mendalam terhadap kebutuhan yang telah dipenuhi. Nah, pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran diupayakan melalui serangkaian proses pembelajaran yang dirancang secara matang dan seksama dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar tujuan-tujuan pembelajaran tersebut dicapai dengan semestinya. Evaluasi itu tidak boleh dipandang sebagai kumpulan teknik-teknik saja, tetapi lebih merupakan sebuah proses yang berdasar pada prinsip-prinsip, yang mana prinsip-prinsip evaluasi itu harus diperhatikan di antaranya, yaitu yang pertama, menentukan dan menjelaskan apa yang harus dinilai dinilai selalu mendapat prioritas dalam proses evaluasi. Yang kedua, efektivitas evaluasi bergantung pada telitinya deskripsi tentang apa yang akan dievaluasi. Dan yang terakhir, yaitu teknik evaluasi harus dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapainya dan harus dipertimbangkan apakah teknik evaluasi itu merupakan strategi yang paling efektif untuk menentukan apa yang ingin diketahui oleh siswa. Selanjutnya, teknik evaluasi itu perlu diperhatikan juga kelemahannya. Nah, semua alat evaluasi selalu mengandung kelemahan tertentu, yang diantaranya kesalahan sampling, yakni teknik evaluasi hanya dapat mengukur sampling kecil pada satu waktu. Yang kedua, yaitu kelemahan pada alat evaluasi itu sendiri atau proses pemakaian alat itu. Lalu yang ketiga, penafsiran yang salah tentang hasil evaluasi. Yang selanjutnya, yaitu ada RPP sebagai landasan pembelajaran bahasa Indonesia di MI berdasarkan PAIKEM, yang mana landasan-landasan pendidikan dapat dikembangkan dalam keterkaitannya dengan dunia pendidikan. Tentunya masing-masing landasan bertumpu pada perumusan yang mendalam. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini tuh merupakan landasan yang bertitik tolak pada filsafat, di mana landasan ini mengacu pada kaidah makna di balik sesuatu yang bersifat filosofis. Yang kedua, ada landasan religius. Landasan religius ini merupakan sebuah landasan yang bersumber pada ajaran agama
Di dalamnya berisikan keyakinan dan juga nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan, metode, bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan. Nah, proses dalam landasan religius berbeda dengan landasan filsafat ataupun landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana proses dalam penerapan landasan religius ini tuh bertumpu sepenuhnya pada keyakinan. Nah, landasan religius juga menuntut manusia untuk meyakini pendekatan religi, menuntut orang meyakini dulu terhadap segala sesuatu yang diajarkan dalam agama, baru kemudian mengerti, bukan sebaliknya ya. Lalu yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Nah, manusia itu makhluk sosial, maka dari itu dalam proses pencapaian pengetahuan tentu dapat dipastikan bahwa manusia itu tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Nah, keterkaitan antara pendidikan dan landasan sosial ini dapat dilihat pada proses pendidikan dalam pengembangan diri pembelajaran, terutama dalam proses interaksi. Sebagai contohnya itu, seseorang yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak tentu bisa melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Lalu yang keempat, ada landasan kultural. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, hal ini menyiratkan dengan tegas bahwa antara pendidikan dan kebudayaan sebagai bagian dari kultur kemasyarakatan tidak dapat terpisahkan gitu. Yang kelima yaitu landasan psikologis, yang mana merupakan belajar itu merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Nah, berdasarkan atas asumsi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pembelajar yang ingin mendapatkan pengetahuan tentu melibatkan unsur kejiwaan, terutama sekali terkait proses dalam memahami sesuatu. Yang keenam ada landasan ekonomi. Landasan ekonomi ini merupakan sebuah landasan yang berasumsi bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentu terkait dengan biaya operasional yang menunjang proses peningkatan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diketahui, dana pendidikan di Indonesia itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, ada suatu kewajiban lembaga pendidikan untuk memperbanyak sumber dana. Yang ketujuh, yaitu ada landasan ilmiah dan teknologis. Nah, ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak akan pernah lepas dari pendidikan. Hal ini itu sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Umar Tirta Raharja yang berpandangan bahwa dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka pendidikan dalam segala aspek mau tak mau itu harus mengakomodasikan perkembangan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada landasan hukum. Nah, landasan hukum ini merupakan sebuah aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah. Landasan ini menjadi sebuah aturan baku yang dijadikan sebagai tempat berpijak atau bertitik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Sarah yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Alhamdulillah, semua materi telah tersampaikan dengan baik. Nah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP dapat diketahui kadar kemampuan guru dalam menjalankan profesinya. Efektif atau tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan ditentukan oleh seberapa besar perencanaan yang telah kita susun dan disempurnakan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan komponen satuan pelajaran yang akan disampaikan.
agar pada prosesnya pencapaian tujuan tersebut lebih terarah. Adapun komponen dalam penyusunan RPP sebagai menurut Permendikbud nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses bahwa terdapat beberapa komponen-komponen penyusun RPP, yaitu berisi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan sumber belajar. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.